Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Maulana Fakih dengan NIM 23010120140246. Di sini saya dengan kakak asisten pembimbing Kak Noval Alfala, saya akan melakukan pembahasan terkait perhitungan dari nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas yang telah saya lakukan. Oke, pada slide yang pertama, di sini ada sedikit pengertian dari heritabilitas, di mana heritabilitas merupakan ukuran yang menggambarkan hubungan antara nilai fenotipik dengan nilai pemuliaan untuk suatu sifat pada populasi ternak. Nah, nilai heritabilitas ini digunakan untuk mengetahui berapa besar sifat yang diturunkan oleh induk ke anak. Pada perhitungan yang telah saya lakukan terdapat dua perhitungan, di mana pada perhitungan yang pertama nilai heritabilitas saya menggunakan eh, data indeks bentuk telur periode kedua, dan pada perhitungan kedua saya menggunakan data berat telur di periode yang kedua juga, di mana saya mendapatkan hasil sebesar 0,81 untuk IBT atau indeks berat telur yang kedua, dan untuk berat telur saya dapatkan hasil sebesar 0,63. Nah, hasil perhitungan yang telah saya lakukan tergolong dalam rentang yang ada pada nilai heritabilitas, di mana rentang dari nilai heritabilitas berkisar antara 0 sampai 1. Nah, berdasarkan nilai heritabilitas yang saya dapatkan 0,81 dan 0,63 termasuk dalam kategori nilai heritabilitas yang tinggi. Hal ini dikarenakan nilai heritabilitas yang saya dapatkan melebihi dari 0,50. Nah, hal ini sesuai dengan pendapat Putri dan Damanhuri tahun 2018 yang menyatakan bahwa nilai heritabilitas dapat dikatakan rendah jika nilainya lebih kecil daripada 0,2, dapat dikatakan sedang jika nilainya berkisar antara 0,2 sampai 0,5, dan dapat dikatakan tinggi apabila nilai heritabilitasnya melebihi dari 0,50. Nah, untuk tinggi rendahnya nilai heritabilitas dapat dipengaruhi oleh adanya keunggulan dari tetua yang diwariskan kepada anaknya. Nah, nilai heritabilitas juga dipengaruhi oleh faktor, yaitu ada faktor genetik, karakteristik populasi, dan metode perhitungan atau cara perhitungannya. Nah, hal ini sesuai dengan pendapat Sari et al. Yang menyatakan bahwa nilai heritabilitas yang tinggi dapat diartikan bahwa faktor genetik yang dimiliki ternak lebih besar dibandingkan faktor lingkungan. Untuk nilai heritabilitas yang rendah dapat diartikan sebagai nilai heritabilitas yang rendah dipengaruhi oleh rendahnya variasi genetik dari pejantan yang ada. Selanjutnya kita masuk di pembahasan yang kedua, di mana yang kedua kita akan bahas terkait korelasi genetik. Nah, korelasi genetik di sini merupakan hubungan antara suatu sifat dengan sifat yang lainnya secara genetik. Nah, eh di mana dari perhitungan korelasi genetik yang saya dapatkan, saya menggunakan data IBT periode pertama atau indeks berat telur di periode pertama, dan juga berat telur di periode pertama. Nah, saya mendapatkan hasil sebesar 0,30. Nah, hasil yang saya dapatkan ini masih tergolong di dalam rentang dari korelasi genetik, di mana rentang dari nilai korelasi genetik yaitu min 1 sampai 1. Nah, berdasarkan nilai korelasi genetik tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai korelasi genetik yang saya dapatkan tergolong dalam nilai korelasi genetik yang sedang. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh Tiara et al. Tahun 2019 yang menyatakan bahwa koefisien nilai korelasi genetik dikatakan sedang apabila berkisar antara 0,1 sampai 0,3. Nah, nilai korelasi genetik berikut juga dapat dikatakan positif. Nah, di sini tinggi rendahnya nilai korelasi genetik dapat dipengaruhi oleh gen aditif. Nah, hal ini sesuai dengan pendapat Setia Budi et al. Di tahun 2016 yang menyatakan bahwa nilai korelasi dipengaruhi oleh gen-gen aditif terhadap dua sifat atau lebih, serta hasil aksi gen pleotropik yaitu gen-gen yang dapat mempengaruhi dua sifat atau lebih. Nah, korelasi genetik di sini juga berkaitan dengan hubungan antara suatu sifat dengan sifat yang lain secara genetik. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, di mana pembahasan yang ketiga kita akan membahas terkait repeatabilitas. Nah, di sini sudah ada pengertian dari repeatabilitas. Repeatabilitas sendiri merupakan parameter genetik untuk mengukur penampilan ternak dari produksi pertama ke produksi selanjutnya. Nah,
pada repeatabilitas ini memiliki rentang yaitu -1 sampai 1. Nah, hal ini sesuai dengan pendapat Darwati tahun 2019 yang menyatakan bahwa besarnya nilai repeatabilitas berkisar antara -1 sampai 1. Nah, eh dalam perhitungan repeatabilitas terbagi menjadi dua, yaitu perhitungan repeatabilitas antar kelas atau yang menggunakan hanya dari dua data, dan perhitungan repeatabilitas dalam kelas yang menggunakan datanya lebih dari dua. Nah, pada perhitungan antar kelas saya mendapatkan hasil sebesar 0,29, dan pada perhitungan repeatabilitas dalam kelas saya mendapatkan hasil 0,23, di mana nilai repeatabilitas yang saya dapatkan tergolong dalam nilai repeatabilitas yang sedang karena masih masuk ke dalam rentang yaitu 0,2 sampai 0,4 untuk perhitungan nilai repeatabilitas sedang. Nah, apabila terdapat nilai repeatabilitas mendekati 1, maka menunjukkan bahwa kemampuan ternak untuk mengulangi sifat produksi di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan pendapat Habibur Rahman di tahun 2020 yang menyatakan bahwa semakin tinggi nilai repeatabilitas dapat diartikan semakin besar ternak tersebut akan mengulangi produksinya di masa yang akan datang. Nah, untuk perbedaan dari nilai repeatabilitas yang saya dapatkan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor waktu, selanjutnya ada faktor lingkungan, ada faktor metode analisis dan jumlah ternak yang diamati. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Untuk kesimpulan saya akan bacakan bahwa berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa nilai heritabilitas indeks bentuk telur dihasilkan nilai sebesar 0,81, dan pada nilai heritabilitas berat telur dihasilkan sebesar 0,63. Nah, hal ini menunjukkan bahwa nilai heritabilitas dari IBT atau indeks bentuk telur dan berat telur tergolong dalam rentan nilai heritabilitas yang tinggi. Selanjutnya pada perhitungan korelasi genetik didapatkan hasil sebesar 0,30, yang mana 0,30 ini termasuk dalam kategori korelasi genetik yang sedang. Selanjutnya pada perhitungan nilai repeatabilitas antar kelas dan dalam kelas. Antar kelas didapatkan hasil sebesar 0,29 dan dalam kelas didapatkan hasil sebesar 0,23. Dapat disimpulkan bahwa hasil dari nilai repeatabilitas ini tergolong dalam repeatabilitas yang sedang. Nah, pada perbedaan kedua hasil yang saya dapatkan dipengaruhi oleh faktor waktu, faktor lingkungan, dan faktor metode analisis dan jumlah ternak yang diamati. Oke, mungkin sekian dari pembahasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya dalam pelafalan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.